Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan manajemen kurikulum atau pengajaran. Kelompok kami, Vanila Mediani, Ilmi Tri Cahyani, Muhammad Rizak Irsyadillah, dan saya Nabila Islamiyati. Yang pertama ada pengertian dari manajemen kurikulum. Menyatakan bahwa manajemen kurikulum merupakan rancangan pendidikan dengan alat dan acuan yang sangat strategis dalam aspek kegiatan pendidikan. Kemudian ada pendapat dari Gunawan dan Benti bahwa manajemen kurikulum merupakan pengembangan atau ide pembaharuan mengenai kurikulum sehingga program sekolah berjalan dengan aktual. Yang kedua ada tujuan manajemen kurikulum. Kompri 2015 menegaskan tujuan dari manajemen kurikulum dibedakan menjadi 4 dimensi sebagai berikut. Yang pertama sebagai ide, kurikulum dihasilkan melalui teori dan penelitian. Kemudian yang kedua sebagai rencana tertulis, yaitu ide yang diwujudkan dalam dokumen yang memuat tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Yang ketiga sebagai kegiatan. Kurikulum sebagai rencana tertulis ditindaklanjuti dengan aktivitas yang nyata. Yang keempat sebagai suatu hasil. Konsekuensi dari kegiatan pencapaian tujuan yaitu perubahan perilaku atau kemampuan dari peserta didik. Kemudian yang ketiga ada prinsip dari manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Pelaksanaan manajemen kurikulum prinsip yang ada agar memperoleh hasil yang efektif, efisien, dan optimal. Menurut Saputra 2014, prinsip umum tersebut ada 5, yaitu pertama, produktivitas. Prinsip ini berhubungan dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan kurikulum. Yang kedua, demokratis. Prinsip ini berhubungan dengan pelaksanaan berlandaskan demokrasi serta menyeluruh. Yang ketiga, kooperatif. Prinsip ini berhubungan dengan hasil yang diperoleh melalui kerjasama yang positif antara beberapa pihak. Yang keempat, ada efektif dan efisien. Prinsip ini berhubungan dengan biaya, waktu, dan tenaga kerja yang dikeluarkan. Yang kelima, ada visi, misi, dan tujuan. Prinsip ini berhubungan dengan memperkuat pengarahan pada visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan. D. Kegiatan dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, menyusun kalender sekolah. Yang kedua, penyusunan rencana kerja tahunan. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelajaran. Yang keempat, penyusunan jadwal ulangan. Dan yang kelima, pembagian beban atau tugas guru. 1. Penyusunan kalender sekolah. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu atau kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Dalam pembagian waktunya, ada pedoman dari pusat yang dimaksudkan agar terciptanya keseragaman bagi seluruh sekolah di Indonesia. Menurut Toha 2020, langkah-langkah penyusunan kalender sekolah meliputi A. Berdasar standar isi, B. Berisi aktivitas sekolah selama 1 tahun secara rinci, C. Telah diputuskan dalam rapat Dewan Pendidik yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Dua, penyusunan rencana kerja tahunan. RKT atau rencana kerja tahunan sekolah adalah rencana kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sekolah selama 1 tahun. Rencana kerja tahunan menurut Imron 2013 memuat ketentuan yang jelas mengenai A. Kesiswaan, B. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran, C. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, D. Sarana dan prasarana, E. Keuangan dan pembiayaan, F. Budaya dan lingkungan sekolah, G. Peran serta masyarakat dan kemitraan, H. Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu. Tiga, penyusunan jadwal pelajaran.
Jadwal pelajaran disusun untuk diikuti dengan kegiatan pembelajaran. Memang pembuatan jadwal pelajaran tidak dibuat dengan sembarangan. Membuatnya harus dengan teliti. Lubis dan Haidir 2019 mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jadwal pelajaran sebagai berikut. A. Mata pelajaran dengan beban berat dan membutuhkan tenaga jasmani diletakkan pada pagi hari. B. Pelajaran yang sedikit santai dan tidak memerlukan banyak pikiran diletakkan pada siang hari. C. Adanya selingan pelajaran yang bersifat berat dan santai. Yang keempat adalah penyusunan jadwal ulangan. Penyusunan jadwal ulangan merujuk pada kalender akademik yang sesuai dengan perencanaan sekolah selama 1 tahun ke depan. Menurut Lubis dan Haidir 2019, penyusunan jadwal ulangan meliputi A. Mengatur pelaksanaan ulangan mencakup waktu, cara, dan alat yang digunakan dalam ulangan. B. Ulangan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang ada. C. Dokumentasi perangkat soal atau alat ulangan yang digunakan. 5. Pembagian beban atau tugas guru. Tugas guru bagaimana menurut Gunawan dan Benti 2017 meliputi A. Perencanaan pembelajaran. Guru wajib membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada awal semester yang diperkirakan berlangsung selama 2 minggu atau 12 hari kerja. B. Pelaksanaan pembelajaran kegiatan di mana terjadi interaksi edukatif antara peserta didik dan guru dengan tahapan berikut. 1. Kegiatan awal tatap muka. 2. Kegiatan tatap muka. B. 3. Membuat resume proses tatap muka. C. Pembimbingan dan pelatihan peserta didik dibedakan menjadi 3, yaitu bimbingan dan latihan pada kegiatan pembelajaran, bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler, bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler. D. Pelaksanaan tugas tambahan dikelompokkan menjadi 2, yaitu tugas tambahan struktural atau sesuai dengan ketentuan tentang struktur organisasi sekolah. Tugas tambahan khusus atau hanya berlaku pada jenis sekolah tertentu. Berikut ini tabel jenis tugas tambahan beserta penjelasannya yang dipaparkan oleh Gunawan dan Benti 2017. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum membantu agar proses pendidikan berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal. Selain itu, Mentari dan kawan-kawan memaparkan fungsi manajemen kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya kurikulum secara efisien. Ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada siswa. Kemampuan maksimal peserta didik dapat diperoleh melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Kurikulum yang berjalan dengan efektif dapat memberi hasil relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja. Pengelolaan kurikulum yang baik dapat memberi motivasi dalam kinerja guru dan siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar mengajar. Adanya pemantauan dalam pelaksanaan pembelajaran agar implementasinya tidak melenceng. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Adanya penyesuaian bahan ajar atau sumber belajar dengan kebutuhan pembangunan tempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.